Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Before we start from study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my class, my student. Sebelum kita memasuki pembelajaran, jangan lupa ya, subscribe, like, and share my video. Semoga video pembelajaran bahasa Inggris Miss Yuli dapat memudahkan kalian memahami materi yang sedang kita pelajari. Let's go! Today, we want to learn about the chapter 10. We practice Jalan Jurus 5 and 6 last night for grade 6 of elementary school. Jadi hari ini kita sudah memasuki pembelajaran chapter 10 dengan tema kami berlatih jalan jurus 5 dan 6 tadi malam untuk kelas 6 sekolah dasar. Let's go! Before I explain about the materials, I want to tell you about the goals. In the end of the lesson, the students are able to first, tell how to do Jalan Jurus 5 and 6. Second, demonstrate how to do Jalan Jurus 5 and 6. Third, express ideas using regular and irregular verb. And the last, write and perform conversation using regular and irregular verb. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan bagaimana cara melakukan jalan jurus 5 dan 6. Yang kedua, memperagakan bagaimana cara melakukan jalan jurus 5 dan 6, atau mungkin bisa disebut gerakannya. Dan yang ketiga, mengekspresikan sebuah ide dengan menggunakan kata kerja beraturan dan kata kerja yang tidak beraturan. Dan yang terakhir, menulis dan melakukan percakapan menggunakan kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Jadi, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Let's go! Verb. Verb itu adalah sebuah kata kerja seperti menyanyi, makan, bermain, berlari, berjalan, itu adalah kata kerja. Nah, kata kerja itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada regular verb yang berarti kata kerja beraturan. Dan yang kedua, ada irregular verb yang berarti kata kerja tidak beraturan. Nah, ini adalah contoh dari kata kerja yang beraturan. Study jadi studied. Ya, study jadi studied. Jadi kalau kata kerja yang beraturan, ciri-cirinya adalah ditambahkan ed atau d di akhir kata. Nah, ini contohnya ya dari study. Ini yang Miss Yuli garis bawahkan ya. Jadi dari study jadi studied. Jadi dia hanya ditambahkan d or id. Itu adalah kata kerja yang beraturan. Sedangkan kalau kata kerja yang tidak beraturan, dia berubah. Contoh dari eat jadi ate. Paham ya? Kalau ini berubah ya. Kalau irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan berarti kata kerjanya berubah. Dari eat jadi ate. Sedangkan kalau
Regular verb, kata kerja yang beraturan, hanya ditambahkan huruf D or id di akhir kata. Kita lanjut ya. Use of past verb. Menggunakan kata kerja lampau. The use of past verb is to express activities in the past. It has regular and irregular verbs. Regular verbs mean the verbs that have similar additional pattern at the end, while irregular verbs mean the verbs that have no clear changing pattern of the verb. Penggunaan past verb adalah untuk mengekspresikan aktivitas yang ada di masa lalu. Dan ini terbagi menjadi dua, yaitu kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Kata kerja beraturan berarti kata kerja yang memiliki pola tambahan, serupa di bagian akhir. Sama seperti tadi ya, yang contohnya ya, study jadi studied. Sedangkan kata kerja yang tidak beraturan berarti kata kerja yang tidak memiliki pola perubahan kata kerja yang jelas. Jadi, kalau kata kerja irregular atau tidak beraturan, dia tidak memiliki pola perubahan kata kerja yang jelas ya. Oke, kita lanjut. Regular and irregular verb. Di dalam past tense, kita menggunakan kata kerja lampau atau past verb. Perubahan kata kerja yang kita lakukan terbagi menjadi dua kategori, yaitu kata kerja yang beraturan atau regular verbs dan kata kerja yang tidak beraturan atau irregular verbs. Kata kerja beraturan atau regular verb diubah dengan cara yang sangat mudah, karena hanya menambahkan D atau id pada huruf terakhir. Sedangkan kata kerja yang tidak beraturan atau irregular verb tidak mudah diprediksi dan tidak memiliki akhiran ed di belakangnya. Jadi paham ya penjelasan tentang past verb, regular, and irregular. Kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Let's go! Regular verbs atau kata kerja yang beraturan. Irregular verbs atau kata kerja yang tidak beraturan. Nah, ini adalah contoh dari regular verb. Add jadi added, artinya menambahkan. Start jadi started, artinya memulai. Play jadi played, artinya memainkan. Follow jadi followed, artinya mengikuti. Mix jadi mixed, artinya mencampurkan. Watch jadi watch, artinya menonton. Try jadi tried, artinya mencoba. Practice jadi practiced, artinya berlatih. Nah, ini adalah contoh dari kata kerja yang beraturan. Jadi, kalau kata kerja beraturan ditambahkan D or id pada akhir katanya. Sedangkan sekarang contoh dari irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Do jadi did, yang berarti membuat. Sing jadi sang, artinya menyanyi. Fall jadi fell, artinya jatuh. Make jadi made, artinya membuat. Draw jadi drew, artinya menggambar. Teach jadi taught, artinya mengajar. Eat jadi ate, artinya makan. Put jadi put, artinya meletakkan. Nah, ini adalah contoh dari regular verbs dan irregular verbs. Sampai sini sudah paham belum ya? Nah, regular or irregular verbs itu sebenarnya banyak ya. Kalian bisa lihat pada kamus. Pada kamus, biasanya kamus menyediakan regular or irregular verbs.
Nah, dalam penggunaan past verb, kalian menggunakan kata kerja kedua. Nah, contohnya di sini adalah ate. Yang kalian gunakan adalah ate, started, played, followed, mixed, watched, tried, and practiced. Jadi yang kalian gunakan adalah yang kedua. Sama seperti ini, kalian gunakan yang kedua ya. Ada did, ada sang, ada fall, made, drew, thought, ate, and thought. Nah, jadi kalian menggunakan yang kedua. Untuk membuat kalimat past tense, kalian menggunakan kata kerja kedua. Kita lanjut ya. Nah, jadi Miss Yuli punya contoh latihan penggunaan past verb. Listen, repeat, and circle the correct past verb. Jadi penggunaan past verb pada suatu kalimat. Perhatikan, I have 6 exercise. Jadi Miss Yuli memiliki 6 latihan. Nah, di situ latihannya adalah melingkari yang mana yang past verb yang dapat digunakan pada kalimat tersebut. Look at number 1. I, bla bla bla, jalan jurus 5 and 6 yesterday. Kira-kira isinya yang mana? Yes, of course. Yang benar adalah practiced. Oke, number 2. My teacher, bla bla bla, me the movement for each jurus. Ayo kira-kira isinya yang mana? Yes, of course. Taught. Yang ketiga, he bla bla bla, it step by step. Ayo yang mana? Ya, benar sekali. Yang benar adalah did. Number 4. First, he bla 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 one movement. Kira-kira isinya yang mana ya? Sudah pasti showed. Nah, selanjutnya. Then, I bla 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 his movement carefully. Kira-kira yang mana isinya? Ya, benar sekali. Isinya adalah followed. Nah, yang terakhir. He bla 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 my movement when bla 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 it wrongly. Kira-kira pada kalimat yang pertama isinya yang mana ya? Ya, benar sekali. Corrected. Nah, sedangkan kalau yang dua, yes, of course, did. Nah, jadi ini adalah contoh penggunaan past verb pada kalimat past tense. Paham ya sampai sini ya? Nah, sekarang artinya ya. Yang pertama atau nomor 1 artinya adalah saya berlatih jalan jurus 5 dan 6 kemarin. Yang kedua artinya adalah guru saya mengajarkan saya gerakan untuk setiap jurus. Dan yang ketiga artinya dia melakukan itu langkah demi langkah. Yang keempat artinya pertama dia menunjukkan satu gerakan. Yang kelima artinya kemudian saya mengikuti gerakan dia dengan baik. Dan yang terakhir artinya dia mengoreksi gerakan saya ketika melakukan kesalahan. Nah, jadi ini adalah contoh dari kalimat past tense. Paham ya? Jadi kalau kalian ingin membuat kalimat past tense, contohnya seperti ini. Paham ya? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Today we want to learn about the reading section. Jadi hari ini kita akan belajar membaca.
traditional martial art. Jalan Jurus 5 and 6 are the names of basic movement pattern of Silat Betawi that are taught to grade 6 elementary school students in Jakarta. These basic movement patterns are inherited from generations to generation. This unique and artistic traditional martial art has been popular not only in Indonesia, but also in the entire world. It has become one of the sports that is competent in Asian Games. Silat tradisional. Jalan Jurus 5 dan 6 adalah nama-nama pola gerakan dasar silat Betawi yang diajarkan pada siswa kelas 6 SD di Jakarta. Pola gerakan dasar ini diwariskan dari generasi ke generasi. Seni bela diri tradisional yang unik dan artistik ini telah populer tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Ini menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Asian Games. Paham ya tentang seni bela diri tradisional dari Jakarta atau dari Betawi. Kita lanjut ya. Nah, sekarang Miss Yuli ingin menunjukkan gerakan-gerakan jalan jurus 5 dan 6. Kalian perhatikan ya dan pahami. Let's watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Jailani Manjur. Mantap dengan hasil jujur. Kali ini kita akan belajar tentang main pukul pencak silat Betawi jurus 5 dan 6. Masyarakat Betawi menyebut bela diri pencak silat dengan nama main pukul. Pada masa lalu, penyebaran agama dilakukan pada malam hari. Untuk melindungi diri dari tindak kriminalitas, para pemuka agama harus menguasai main pukulan. Main pukulan menjadi budaya yang mendarah daging masyarakat Betawi. Laki-laki dan perempuan diajarkan main pukulan. Main pukulan memiliki dua aspek yang menonjol. Aspek yang utama adalah gerak. Gerak erat hubungannya dengan rasa, waktu, dan tempat sesuai dengan kaidah-kaidah tertentu. Aspek lainnya adalah ucapan. Sebuah gerak harus diajarkan melalui ucapan dan praktik. Main pukul Betawi memiliki banyak aliran. Para pemilik aliran menciptakan gerak pada seni main pukul. Beberapa aliran main pukul Betawi antara lain sah bandar, beksi, dan cingkrik. Cingkrik merupakan aliran yang diciptakan oleh Ki Maing yang berasal dari Rawa Belong. Ki Maing memiliki banyak murid yang kemudian menjadi penerus aliran ciptaannya. Salah satu murid Ki Maing adalah Ki Ali yang memiliki murid bernama Ki Goning. Setelah belajar pada Ki Ali, Ki Goning melakukan pengembangan terhadap jurus main pukul cingkrik. Main pukul hasil pengembangan Ki Goning kemudian dikenal dengan cingkrik Goning. Main pukul Betawi memiliki nilai-nilai luhur yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut nilai-nilai luhur pada main pukul Betawi. 1. Melatih keberanian. Jurus pada main pukul dapat kita gunakan untuk menjaga diri. Kita lebih aman ketika bepergian di malam hari.
2. Mengajarkan rendah hati. Meskipun memiliki keterampilan main pukul, kita harus tetap rendah hati. Kita harus menggunakannya untuk kegiatan yang bermanfaat, seperti menolong orang lain. Demikian pembelajaran hari ini tentang main pukul Betawi jurus 5 dan 6. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita. Bagaimana? Sudah kalian tonton kan? Tentang gerakan jalan jurus 5 dan 6. Dan juga ada penjelasan tentang sejarah dan nilai luhurnya. Kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Now we want to learn about the conversation or dialogue. Jadi di materi terakhir ini kita akan belajar tentang sebuah percakapan. Nanti kalian perhatikan ya, kalian dengarkan lalu kalian praktikkan dengan orang tua, adik, teman, atau saudara kalian di rumah. What did you do after school yesterday, Mina? Apa yang kamu lakukan sepulang sekolah kemarin, Mina? I practice jalan jurus 5 and 6. Saya berlatih jalan jurus 5 dan 6. How did you do it? Bagaimana kamu melakukan itu? My teacher taught me step by step. First, he did one movement. I watched and studied the movement carefully. After that, I tried to follow just like the way he moved. Jadi guru saya mengajari saya selangkah demi selangkah. Pertama, dia melakukan satu gerakan. Saya menonton dan mempelajari gerakan dengan baik. Setelah itu, saya mencoba mengikuti seperti cara dia bergerak. Nah, jadi ini adalah contoh dari conversation yang menggunakan past verb atau menggunakan regular atau irregular verb. Yaitu adalah di sini ada did. Kalian masih ingat? Did itu regular or irregular verb? Yes, of course. Jadi did ini adalah irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Nah, sedangkan kalau kata kerja yang beraturan yang mana? Nah, di sini ada practice. Ini adalah kata kerja yang beraturan atau regular verb. Nah, di sini kata kerja yang tidak beraturan. Watch. Nah, di watch di sini adalah kata kerja yang beraturan dengan studied sama. Sama dengan studied. Jadi ini adalah kata kerja yang beraturan atau regular verb. Ada tried atau moved. Nah, paham ya penggunaan regular or irregular verb pada kalimat conversation. Jadi nanti kalian di rumah, kalian harus berlatih bagaimana cara mengucapkannya dan berlatih lagi bagaimana cara membuat kalimat menggunakan regular or irregular verb di dalam sebuah kalimat past tense. Now, I want to explain about the conclusion, the materials today. Jadi, Miss Yuli akan menjelaskan kesimpulan-kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian dapat mengetahui tentang kata kerja, ya, atau verb. Jadi, yang pertama, kalian dapat mengetahui pembagian kata kerja atau verb. Dan yang kedua, kalian dapat mengetahui tentang definisi dari past verb. Yang ketiga, kalian dapat membedakan regular and irregular verb, yaitu kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Yang keempat, kalian dapat memahami tentang traditional martial art, atau seni bela diri tradisional dari Betawi. Dan kalian dapat mempraktikkan gerak-gerakannya sesuai dengan video yang sudah kalian tonton.
Dan yang terakhir, kalian dapat mempraktekkan sebuah conversation atau percakapan yang menggunakan regular or irregular verb pada setiap kalimatnya. Jadi nanti kalian berlatih lagi ya cara conversation-nya atau cara berbicaranya bagaimana dan tulisannya bagaimana. Kalian harus perhatikan. Nanti kalian praktekkan di rumah sendiri dengan orang tua kalian, teman, atau saudara kalian. Sampai sini sudah paham tentang materi hari ini? Apabila penjelasan Miss Yuli kurang jelas, kalian bisa mencari dari referensi lain atau kalian bisa lihat di YouTube lain atau di materi-materi lain yang ada di internet. Thanks a lot for today. Before finish our today, let's say hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.